sesuai dengan tema kita, anak muda kawal pilkada, bagaimana seharusnya mahasiswa ikut mengambil peran dalam proses pilkada kali ini? Silakan Mas Aris. Sebelum menjawab, izin saya boleh menyapa. Silakan. Nah, Bapak Rektor Universitas Borneo Lestari, Bapak Dr. Bambang Joko Priatmadi, makasih Pak sudah hadir di acara kami. Yang mewakili Rektor Upaya, Bapak Rohansyah, SPIP MP, terima kasih sudah hadir. Teman-teman mahasiswa sekalian yang hadir dalam forum ini, langsung pertanyaannya Pak Rektor menohok. Apa peran? Langsung ditanya. Langsung. Apa peran mahasiswa ya? Anak muda khususnya dalam arti luas dalam pelaksanaan pilkada. Apa sih perannya kan gitu? Harus ngapain kan gitu? Ya anak muda dalam pelaksanaan pilkada nggak cukup partisipasinya itu datang ke TPS pada tanggal 27 November, gunakan hak pilih, coblos, selesai. Itu terlalu mudah. Terlalu gampang buat anak muda. Padahal anak muda ini kan harapan bangsa ke depan. Sementara pilkada, pemilu itu merupakan tidak sekedar periodisasi untuk mencari pemimpin. Tapi prosesnya itu harus berjalan dengan baik. Kita harus pastikan proses itu berjalan baik. Kalau terselenggara kemudian terpilih, cukup KPU, nggak perlu ada Bawaslu, perlu ada pengawas. Cuma kualitasnya bagaimana kan begitu. Karena kualitas itulah maka negara ini memandang perlu ada satu lembaga yang fungsinya melakukan pencegahan, pengawasan, juga penindakan. Yang rangkaian tersebut muaranya adalah kualitas dari pilkada itu. Nah, oleh karena itu Bawaslu di dalam Undang-Undang 7 tentang pemilu maupun Undang-Undang Pilkada diberi tugas juga untuk menumbuhkan pengawasan partisipatif. Yang kita laksanakan pada hari ini, bahkan sampai seri kelima, itu adalah bagian dari itu. Dan dari hasil penilaian kami bahwa anak muda inilah harapan kita untuk bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan prosedur dalam pelaksanaan pilkada itu. Terkait dengan nanti tanggal 22 sudah ditetapkan paslonnya, itulah dinamika yang kemarin berproses sebelum pencalonan. Ada dinamika di partai politik yang kemudian diwarnai dengan dinamika putusan MK nomor 60 dan nomor 70, yang mana akhirnya syarat threshold itu diturunkan sehingga partai politik peserta pemilu 2024 itu bisa berperan lebih besar walaupun tidak dapat kursi di legislatif setempat. Nah, oleh karena itu maka melalui kegiatan ini kita mendorong partisipasi anak muda, khususnya kawan-kawan mahasiswa, untuk menjaga kualitas proses dari pilkada itu di setiap tahapan. Tanggal 22 penetapan paslon, tanggal 23 pencabutan nomor urut di bulan ini, tanggal 25 mereka diberikan hak untuk berkampanye selama 60 hari ke depan sampai tanggal 22 November. Tanggal 24 November. Oleh karena itu, mari kawan-kawan, setiap tahapan itu kita jaga. Ini mau kampanye. Nah, ini tahapan paling krusial, tahapan paling rawan, karena disitulah para kontestan diberikan ruang untuk melakukan kampanye dengan berbagai macam metode yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang maupun peraturan KPU. Ada larangan juga di sana, dan larangan-larangan yang paling keras itu terkait dengan politik uang.
Maka ayo mari jaga anak-anak muda ini. Jangan sekedar gunakan hak pilih, datang ke TPS nggak cukup, tapi prosesnya harus kita jaga. Kita awasi kalau ada paslon atau tim kampanyenya atau yang berkaitan dengan paslon melakukan kampanye-kampanye kontennya menggunakan isu-isu sara, hoax, ujaran kebencian. Ayo kita awasi. Karena ini eranya era digital, era medsos. Anak-anak muda hidupnya udah di era digital. Beda kita para generasi old yang generasi cetak. Teman-teman generasi digital. Baca hidupnya, interaksinya lebih banyak di gadget. Kalau kita baca aturan, baca apapun, kalau enggak dalam bentuk cetak itu enggak masuk di otak. Kalau teman-teman di HP inilah nanti di medsos segala macam akan beredar beragam macam konten-konten kampanye yang mungkin saja itu akan melanggar isu-isu sara, hoax, ujaran kebencian dan seterusnya. Tadi Pak Rektor juga menyinggung netralitas ASN. Nah, jadi penting, kenapa kok ASN dituntut netral? Karena ini supaya menghadirkan kontestasi yang adil. Jangan sampai incumbent, petahana dengan pengaruhnya terhadap ASN itu memobilisasi atau menggerakkan ASN untuk kepentingan elektoral dia. Nah, itulah kenapa ASN kok dituntut netral. Kalau ada di medsos nanti ASN memberikan like, komen, apalagi ikut nge-share konten-konten kampanye paslon tertentu, ini sebuah pelanggaran. Dan ini harus ditindak. Bagaimana caranya partisipasi anak-anak muda, khususnya mahasiswa, dalam menjaga kualitas pemilu di setiap tahapan? Maka perannya adalah mari awasi. Ada satu peristiwa yang menurut teman-teman itu ini nggak benar, laporkan kepada Bawaslu, kami yang akan menindak, Bawaslu yang akan memproses. Apakah ini sebuah pelanggaran pidana, apakah itu masuk rumpun pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lainnya, atau mungkin kode etik penyelenggara pemilu. Tadi Pak Rektor sudah nyinggung ada penyelenggara pemilu selain KPU Bawaslu yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau penyelenggaranya baik itu Bawaslu maupun KPU tidak on the track, berafiliasi kepada paslon tertentu, laporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang ini DKPP bertujuan supaya untuk memastikan para penyelenggara pemilu itu tegak lurus pada aturan, netral, imparsial, profesional dan seterusnya. Nah, oleh karena itu anak muda harus mengawal setiap tahapan ini ke depan kampanye. Oh, karena masa kampanye nanti ada baliho, ada media sosial, ada pertemuan. Kalau dalam sebuah pertemuan seorang paslon atau tim kampanyenya ini kok menjelek-jelekkan calon lain, nah ini nggak benar, laporkan kepada Bawaslu. Ini kok mereka kampanyenya di masjid, loh ini nggak benar. Ini kok di gedung sekolahan membuka acara isinya kampanye, nah laporkan kepada Bawaslu. Ini kok ada medsos isinya rentan terhadap menjelekkan satu suku, agama atau ras, laporkan kepada Bawaslu. Jadi pelapor itu yang kita harapkan. Mahasiswa mengawasi, ada temuan, laporkan kepada Bawaslu. Atau setidaknya selemah-lemahnya iman itu memberi informasi lah. Pak Bawaslu, itu ada orang kumpul, tapi kok isinya ada bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako. Apakah sembako boleh dalam termasuk materi atau bahan kampanye yang dibolehkan? Karena nanti kan ada bahan kampanye tuh. Apakah sembako masuk bahan kampanye yang dibolehkan? Kita tunggu PKPU-nya.
kalau mengacu pada PKPU sebelumnya, undang-undang turunannya PKPU itu nggak boleh, dia masuk materi lainnya dan dia masuk kategori money politik. Karena money politik itu adalah memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dikenakan sanksi pidana. Demikian Mas. Jadi anak muda kalau cuman datang ke TPS, gunakan TPS ya itu terlalu mudah. Padahal semangatnya kan luar biasa. Maka semangatnya itu harus kita manage untuk supaya menjaga kualitas pilkada itu sendiri. Nah, Mas Demikian. Aristi tadi sudah menantang kalian para mahasiswa untuk berpartisipasi sebagai pengawas.